Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir kumpul oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu, majlis maulid. Mudah-mudahan mendapatkan barakah, mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meneruskan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Terakhir yang kita jelaskan yaitu rukun daripada wudu atau fardu wudu yang akhir-akhir, yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki, kemudian disunnahkan untuk melebihkan basuhan kaki sampai ke betis, dan juga disunnahkan untuk mengulang basuhan kaki 3 kali. Itu semua, itu mulai mengusap 2 telapak, kemudian kumur, membersihkan hidung, itu terus semuanya disunnahkan 3 kali sampai membasuh kedua kaki, itu disunnahkan juga melakukannya 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan pembahasannya, fa idza faragta minal wudu'i farfa' basaraka ilas sama'. Maka jika kalian selesai daripada wudu selesai, maka hal yang dilakukan berikutnya yaitu irfa' basaraka ilas sama', mengangkat pandangan ke arah langit, mengangkat pandangan ke arah langit. Kemudian membaca doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ada tambahan, amiltu su'an wa zalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebagian kitab menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu saja. Ini di kitab di riwayat yang lain ada tambahan. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini doa disunnahkan setelah selesai wudu, juga selesai mandi wajib, mandi janabah atau mandi sunnah Jumat. Setelah keluar dari kamar mandi sama doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Jadi ini doa bukan untuk wudu saja. Ketika kita mandi sunnah atau mandi wajib, disunnahkan membaca doa ini setelah selesai. Adapun makna daripada doa ini, asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa asyhadu anna muhammadan, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan maha terpuji. Asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau. Di sini ada tambahan, amiltu su'an, aku melakukan satu keburukan, wa zalamtu nafsi, dan saya menzalimi diri saya sendiri. Astaghfiruka, aku beristighfar kepadamu, memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan bertobat kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah bagiku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku,
innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawwabin, termasuk golongan orang-orang yang selalu kembali ketika bersalah, selalu bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku orang-orang atau kelompok orang yang selalu membersihkan diri, mensucikan diri. Waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku tergolong hamba-hambamu yang soleh. Dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada satu orang pun di antara kalian yatawadda, yang dia berwudu, fayusbighul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya dengan sunnah-sunnah, adab-adab. Tsumma yaqulu, kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali barang siapa yang membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau dalam lafaz hadisnya seperti yang kita bawa tadi, kecuali dibuka bagi dia orang yang membaca doa ini abwabul jannah, pintu-pintu surga, as-samaniyah, yang berjumlah 8, yadkhulu min ayyiha syaa, maka nanti ketika dia dibangkitkan dia bisa masuk dari pintu manapun yang dia ingini. Kalau rutin baca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, setiap habis wudu, maka nanti dibuka bagi dia pintu-pintu surga yang berjumlah 8, dia bebas mau masuk pintu yang manapun. Riwayat yang berikutnya yaitu riwayat Al-Imam Muslim, bahwa termasuk kebiasaan doa Rasulullah SAW setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah dengan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau tadi Imam Muslim, ada riwayat Imam Tirmidzi tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalimat waj'alni min ibadika sholihin tidak ada di riwayatnya Imam Tirmidzi. Yang menambahkan itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sempurnakan. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini riwayat Tirmidzi ditambah oleh Al-Imam Al-Ghazali waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan juga doa setelah wudu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi dikumpulkan oleh para ulama riwayat-riwayat doanya Nabi setelah wudu supaya kita membaca apa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dikatakan man tawadda'a, barang siapa yang wudu, fa ahsanal wudu, maka wudunya itu dibuat bagus sama dia, artinya sempurna sunnah-sunnahnya dan adabnya. Setelah selesai, tsumma qala, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, sebagaimana riwayat At-Tirmidzi. Maka sama fadilahnya, keutamaannya, futihat lahu tsamaniyatu abwabil jannah, maka dibuka bagi dia 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya, dia bebas masuk dari pintu manapun yang dia ingini. Ini diriwayatkan
oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini adalah kumpulan daripada perawi-perawi hadis, dikumpulkan jadi satu oleh Al-Imamul Ghazali supaya kita tidak ribut-ribut nyari di kitab hadis, langsung jadi gitu. Tinggal ngapalkan, tahu maknanya, kemudian dipraktekkan. Dan ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini dikatakan disunnahkan ketika membaca doa setelah wudu ini, disunnahkan untuk mengangkat pandangan ke arah langit. Mengangkat pandangan ke arah langit. Tapi tidak harus ketok langit, tidak. Yang penting lihat ke atas ketika baca doa itu. Walaupun yang di atas itu atap atau asbes atau apapun ya. Dilihat ke atas, kemudian sesuai dengan riwayat tangannya diangkat dua-duanya yang tinggi. Karena para sahabat ketika melihat Rasulullah setelah wudu itu membaca doa ini, itu Rasulullah mengangkat tangannya itu seakan-akan kalau bajunya Rasulullah itu lengannya jatuh ke bawah, itu saking tingginya ngangkat tangan, itu warna kulit ketiaknya Nabi itu kelihatan saking tingginya. Jadi disunnahkan ketika baca doa ini, disunnahkan ngangkat tangannya tinggi, kemudian pandangannya ke atas. Gini berarti ya, tangannya diangkat yang tinggi, matanya lihat ke atas, kemudian diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu Allahumma ja'al min tawwabin wa ja'al subhanakallahumma bihamdika. Ini dipraktekkan supaya sempurna mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan oleh para ulama ahli fikih ketika membahas tentang doa setelah wudu ini, wa yaqula ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Riwayatnya semua sama, tapi perlu diingat-ingat tadi itu dua, satu melihat ke arah atas, dua tangannya diangkat yang tinggi. Kemudian kita lanjutkan doa yang riwayat yang selanjutnya. Jadi yang inti tadi tiga ya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu itu. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikas minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini yang kedua. Ditambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dihafalkan pelan-pelan, nanti kalau sudah wudu dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Kemudian kata beliau Al-Imamul Ghazali, waj'alni saburan syakuran, jadikan aku orang-orang yang banyak sabar, banyak syukur. Waj'alni azkuraka katsira, jadikan aku hamba yang mengingatmu dengan atau zikir kepadamu, ingat kepadamu dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila, bertasbih kepadamu baik di waktu pagi maupun petang. Wa man qala hadhihi da'awat, maka barang siapa yang membaca doa-doa ini, kata Imamul Ghazali, fi wudu'ihi, setelah wudunya dia, kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ih, maka dosa-dosanya akan luntur dari anggota badannya. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatimin wa rufi'a lahu ta'tal arsh, kemudian apa yang dia amalkan itu akan dicap oleh para malaikat, disimpan, kemudian diangkat ke singgasana arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya itu mengalir setiap saat bagi orang-orang yang mengamalkan doa setelah wudu. Ini amalnya ringan, ya, amalnya ringan tapi pahalanya besar. Ya, pahalanya besar.
Ini perlu dibiasakan, karena dengan melakukan sunnah ini 1 kali, 2 kali, ya sampai lanjut nanti jadi terbiasa untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai pembahasan tentang wudhu ini, mulai awal sampai akhir, doa terakhir setelah wudhu, maka beliau menutup dengan hal-hal yang dilarang ketika wudhu. Hal-hal yang dilarang ketika kita wudhu. Yang pertama, la tanfut yadaka fatarushal ma. Kalau sudah wudhu, jangan dikibas-kibaskan tangannya. Mari wudhu teles, ya kemudian supaya airnya jatuh. Ya, nah, ini hukumnya makruh. Ya, ini dilarang. Kenapa? Karena air wudhu itu adalah asar, bekas ibadah. Wudhu itu ibadah. Kalau ada orang mengambil air yang ada di wajahnya, sisa wudhunya kemudian dibuang, dari tangannya kemudian dibuang, itu seakan-akan menandakan dia tidak suka adanya bekas ibadah yang masih nempel ada di badan. Biarkan, golak kering-kering sendiri ya. Nanti kering-kering sendiri, kecuali kalau dalam keadaan sakit, misalnya greges, demam dan lain-lain, tidak boleh kena air misalnya. Tapi dia maksa untuk wudhu, nah itu boleh dianduki setelahnya, atau pakai tisu karena sakit. Tapi kalau sehat, ya jangan dikibas-kibaskan. Itu hukumnya makruh, dilarang. Yang pertama, wala taltim wajhaka wala ra'sak bil ma'. Ketika ngusap wajah atau ngusap kepala, jangan air itu ditamparkan ke wajah atau kepala, tapi diusap dengan tangan. Aja njupuk banyu ini kemudian ditapukno ke wajah gini atau kepala, ya kan biasanya kita saksikan itu kan ya, kerannya hidup kemudian dia gini, airnya gini-gini kan. Nah, itu tidak boleh, itu dilarang. Ya, diusap, mukanya diusap, jangan ditamparkan airnya ke wajah atau ke, yang sering itu kepala biasanya ya. Pengen cepet-cepet atau ya apa, ini dimakruhkan juga. Yang kedua, yang ketiga, wala tatakallam fi athna'il wudhu. Kalau lagi wudhu jangan ngomong. Lek kape ngomong ngesik, mari ngono wudhu. Kalau ndak wudhu dulu selesai baru ngomong. Jangan dibiasakan tengah-tengah wudhu ngomong, makruh. Bahkan ada riwayat yang menyatakan setiap orang itu ketika wudhu didirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kubah, tahu kubah kayak ini lah, kubah masjid ini. Orang wudhu itu di atasnya dia ada kubah min nur, dari cahaya. Tapi tidak bisa dilihat oleh mata manusia ya. Setiap orang yang wudhu itu ada kubahnya di atasnya dari cahaya. Nah, kubah ini diangkat oleh Allah ketika orang yang tengah-tengah wudhu itu ngomong, diambil. Jadi ketika wudhu jangan ngomong. Ya, selesaikan dulu baru nanti wudhu. Pirang menit ya. Tidak sabar. Ya, kayak penting gitu ngomongnya. Kalau darurat tak apa-apa. Ono arek cilik melayu nang embong misalnya, ibu main HP, kan akeh ibu main HP, bapak main HP ya. Anaknya tidak ketok, soalnya orang tuanya ngelihat HP. Nah, kita melihat dalam keadaan wudhu, ya ojo meneng ketabrak sepeda nanti anaknya. Ya, ngomong, ini darurat namanya. Pak, Bu, itu anaknya lari ke embong, ke jalan, misalnya. Kita tengah-tengah wudhu, nah ini bisa jadi hukumnya wajib memperingatkan itu. Atau ada orang buta yang mau masuk ke selokan misalnya, nah, sikile apa mlebu nang got misalnya, atau kesandung ada batu dan lain-lain, ini diperingat. Kalau tidak ada keperluan tidak usah ngomong. Wudu yang tenang, ya selesaikan, baca doa dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala tazid fil ghusli ala 3 marrat. Dan ketika mengusap wajah, tangan, kepala, telinga, kaki, jangan lebih dari 3. Jangan lebih dari
3, sunnahnya 3. Tapi kalau kita ragu-ragu, lali, iki wis 3 apa 2 ya tambah ono 1 begitu ya, ditambahi 1. Karena hukumnya seperti itu. Tapi kalau sudah yakin 3 kali usapan ojo ditambah maneh. Kalau kita wudhu di rumah, maka usapan yang keempat itu hukumnya makruh. Kalau kita wudhu di masjid, itu air masjid itu bukan punya kita. Kalau kita sengaja nambah, wis pas 3 ditambahi 4, haram hukumnya. Karena air masjid itu air yang musabbal, wakaf. Jadi usapan tidak boleh lebih dari 3. Kalau sudah yakin ini ya. Tapi kalau ragu-ragu ya ditambahi begitu. Itu yang keempat. Yang pertama, jangan ngibas-ngibaskan air sisa wudhu yang pertama. Jangan ditamparkan air ke muka atau ke kepala. Yang ketiga, jangan ngomong ketika wudhu. Yang keempat, ngusapnya jangan lebih dari 3 ketika sudah yakin. Yang kelima, wala tuksir sabbal ma' min ghairi hajah bimujarradil waswasah. Kalau wudu airnya pemakaiannya jangan berlebihan, jangan boros kalau pakai air. Contohnya boros itu apa? Belum siap wudu krane wis diurupno, atau selesai wudu krane ndak dipateni, atau bukanya terlalu keras padahal ndak butuh seperti itu ya. Yes, umumnya aja, umumnya wudu sapiro buka ya segitu sudah, tidak usah dibuka di full no terus begitu, eman ya. Kalau airnya masjid bisa haram, karena itu dipersiapkan dulu. Mau apa Pak? Sampean mau apa? Mau ngangkat lengan tangan, ya angkatan sih, diangkat dulu, di kopi air ditaruh belakang atau di saku, wis mari baru dihidupkan kerannya. Ojo diurup nasib, mari ngono menekno kopiah, menekno tangan. Nah ini kan keluar airnya. Nah nanti bisa haram kalau air masjid dibuang-buang. Ya, karena itu diperhatikan ini. Pakai air seperlunya. Kemudian tidak perlu was-was. Tidak perlu ada orang dia kalau wudhu seperti umumnya manusia, dia merasa tidak sah. Nah terus sahnya bagaimana? Saya lek geble kabeh. Lah sekene geble iku sah berarti. Nek ndak geble ndak lego. Ini kan was-was ini. Ini ndak bagus. Loh kalau wudhu yang benar itu seperti orang yang was-was itu berarti sak masjid itu batal kabeh berarti ya. Dek itu sing bener berarti. Ya wudhu seperti umumnya manusia biasa wudhu. Ini belum kena ini siramane. Yang sini kayaknya masih belum siramane. Akhirnya geble kabeh. Ya, bahkan ada orang yang wudu'e nyemplung jedingan. Ditutup jedingnya nyemplung awake. Wis teles kabeh sak awak, lega wis ya, wudu. Nah, ini jangan was-was kalau bersuci, kalau wudu. Kenapa? Karena orang ketika wudu itu ada setannya. Nah, setan ini yang membuat was-was. Ono jenengi setan iku sing nekoni wong wudu itu namanya walhan. Namanya setannya itu walhan. Walhan itu bagian gudo wong wudu. Orang wudu, orang mandi wajib, mandi sunnah itu dibisik-bisiki sama walhan ini. Kurang akeh banyumu. Ya, kurang geble, kurang teles dan seterusnya. Tidak usah was-was. Ya, tidak usah was-was. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan sehingga setiap saatnya kita semakin dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi manusia-manusia yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita menghidupkan sunnah Nabi, maka insya Allah kita tergolong orang-orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.